Wis. Ngaji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Oki Bagus Rijanto, NIM 50 sebagai moderator, dan kelompok saya ada Muhammad Ilham Rizaldi, NIM 11, yang menjelaskan shortcut, dan yang ketiga, Miftahul Akhyar, yang menjelaskan GUI dengan NIM 22, dan terakhir adalah Rizky Aji Pratama, NIM 12, menjelaskan tentang shortcut. Jadi untuk pertama-tama saya jelas izin nomor lu. Yang pertama-tama saya jelaskan dulu tentang bagaimana sih JRMI itu. Jadi JRMI itu adalah Remote Method Invocation Java. Adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik daripada RPC. RMI sendiri menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau biasa dikenal dengan OOP. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote objek. RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Dan RMI sendiri itu terdiri dari dua program terpisah, yaitu di sini ada client dan satunya adalah server. Untuk aplikasi server sendiri itu semacam biasanya membuat beberapa objek remote, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses, serta mendukung klien menginvoke atau memanggil metode dari objek-objek remote tersebut. Dan untuk klien sendiri mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server dan menjalankan metode dari objek tersebut. Dan untuk penjelasan dari server dan klien ini, untuk memanggil metode melalui objek yang diambil dari server, kita harus mempunyai yang namanya proses RMI registry. Dari memasukkan objek dalam registry menggunakan metode Rebin. Setelah itu RMI registry mengambil objek dari registry menggunakan metode pickup. Dan untuk langkah-langkahnya, next. Dan untuk langkah-langkah proses dari Java RMI sendiri itu ada 4. Pertama itu create remote interface. Kedua itu service program. Ketiga, create client program. Setelah itu yang terakhir adalah eksekusi atau running dari program tersebut. Dan untuk penjelasan dari shortcut-nya akan dijelaskan oleh Ilham sih ya. Akan dijelaskan oleh Mas Ilham selaku penjelasan shortcut. Silakan Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Oki. Di sini saya akan menjelaskan source code dari aplikasi jasa pengiriman berbasis Java. Izin saya screen. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari server Java yang dan di sini adalah function statement yang mendefinisikan registry untuk proses RMI yang menggunakan objek registry dengan create registry melalui port 3002.
Setelah didapat portnya segera di bin dan kemudian dilempar ke new server. Setelah berhasil terkonek maka akan menampilkan hasil print server di sini. Dan untuk function input pelanggan ini digunakan untuk menambahkan pelanggan yang memiliki parameter tipe string yaitu nama dan alamat kemudian nomor HP. Dan di sini akan mendefinisikan class dari driver MySQL dan kemudian akan di get connection melalui PHP MyAdmin dengan port 3306 dengan nama database pengiriman. Dan di sini adalah usernya, user PHP MyAdmin yaitu root, dan ini tidak didefinisikan passwordnya. Untuk menginput di sini menggunakan query insert dan ini akan diinsert ke tabel pelanggan dengan parameter yang sudah didefinisikan. Ketika sudah dieksekut maka akan menampilkan output insert sukses, dan jika ada error maka akan menampilkan RMI server input pelanggan yang akan didefinisikan errornya. Dan untuk function input barang di sini menggunakan parameter string nama barang dan jenis barang, kemudian berat barang bertipe integer dan totalnya. Untuk codingannya connect ke MySQL-nya sama dengan yang pelanggan, hanya membedakan proses insertnya saja. Dan ini adalah function untuk get data barang yang menggunakan array list untuk menampung sebuah array-nya. Kemudian berikut adalah untuk menampilkan data barangnya yang di get dari kolom nama barang, ada juga jenis barang, berat dan subtotal, kemudian akan di add ke data barang. Jika dirasa tidak ada error maka akan menampilkan motif sukses. Untuk di sini adalah proses update tabel. Untuk pengambilan drivernya masih sama dengan yang di atas, hanya saja proses SQL-nya yang berbeda. Di sini menggunakan query select untuk memproses pengambilan data dengan tabel yang sudah didefinisikan. Kemudian di sini ada function subtotal yang dengan query select juga dengan menggunakan function summary untuk mengambil semua total yang ada di tabel keranjang tersebut. Kemudian ada delete barang yang mempunyai parameter ID yang nanti akan dilempar. Untuk SQL-nya yaitu menggunakan delete dari tabel barang kemudian di word dengan ID barang tersebut. Dan kemudian ada juga function data keranjang yang menampung adalah array list dengan variabel data keranjang. Dan untuk SQL-nya yaitu select ke tabel keranjang, kemudian di looping dan akan didapatkan nama kolom yaitu nama barang, jenis barang, berat, kemudian subtotal. Dan untuk function input keranjang memiliki parameter nama barang, ID barang, jenis barang, berat, dan kemudian subtotal. Untuk pengambilan SQL-nya yaitu masih sama dengan yang di atas, hanya saja untuk proses SQL-nya yaitu menggunakan insert ke tabel keranjang.
Kemudian ada function last input barang yang digunakan untuk mengambil data barang berdasarkan ID barang dengan sorting descending. Dan untuk function delete keranjang ini memiliki parameter ID yang SQL-nya yaitu delete dari tabel keranjang dengan where ID barang. Dan untuk tab function input transaksi memiliki parameter pengiriman, penerima, alamat tujuan, dan jenis pengiriman, total harga, pembayaran, dan status barang. Untuk query-nya yaitu insert ke tabel transaksi dengan value dan parameter yang sudah ditentukan. Untuk function last input transaksi mengambil dari tabel transaksi melalui query select from tabel transaksi dengan order by ID transaksi descending dengan limit 1. Untuk input detail transaksi memiliki parameter ID transaksi, ID barang, nama barang, jenis barang, berat, kemudian ada subtotalnya. Untuk SQL-nya yaitu insert into tabel detail transaksi dengan parameter yang sudah ditentukan. Untuk data transaksi yaitu mengambil dari tabel transaksi, kemudian tiket yang akan menampilkan ID transaksi, total harga, pembayaran, pengiriman, dan penerima, kemudian alamat tujuan. Kemudian ada transaksi keranjang yang mengambil dari tabel keranjang. Kemudian ada function data detail transaksi yang memiliki parameter ID. Untuk pengambilannya yaitu ke tabel detail transaksi dengan where ID transaksi. Dan kemudian ada function operator trading yang memiliki parameter string ID yang mengambil ke tabel transaksi dengan where ID transaksi. Untuk proses pengambilannya itu sama dengan yang lainnya. Kemudian ada proses function untuk update status yang memiliki parameter ID dan kemudian ada parameter status yang bertipe string yang akan mengupdate tabel transaksi dengan parameter status barang yang berdasarkan ID transaksinya. Kemudian yang terakhir ada function get login yang memiliki parameter user dan kemudian ada parameter pass yaitu untuk menggunakan password yang akan menyelect ke tabel admin dengan parameter dengan where username dan password. Kemudian jika sudah terget datanya maka akan mengambil data ID admin, username, kemudian password. Sekian penjelasan source code dari saya yaitu source code server.java. Kemudian akan dilanjut ke menjelaskan yang GUI oleh teman kami yaitu Miftahul Akhyar. Ya, terima kasih Mas Ilham tentang penjelasan servernya. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang GUI. Jadi untuk GUI itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Miftahul Akhyar. Silakan dari Mas Miftahul Akhyar untuk menjelaskan tentang GUI-nya, bagaimana bentuknya dan bagaimana penjelasannya. Oke. Terima kasih untuk Mas Waki dan Mas Ilham. Ini saya akan menjelaskan GUI dari jasa aplikasi pengiriman. Pertama kita run file. Mohon maaf Mas Miftahul, mungkin headsetnya bisa lebih didekatkan karena kurang jelas.
Oh, maaf. Terima kasih ya atas pemberitahuannya. Bentar. Baik, saya akan mulai dari username. Kita masukkan nama admin dan passwordnya 123. Masuk. Tunggu. Oke. Lanjut ke nama. Pakai kurang besar. Nah, sebagai nama, contohnya kita masukkan Oki Bagus Kulona. Dan Oke bagus kulona ini. dalam Ilham ambek aku. Iya. dan alamatnya yaitu Tuban. Nomor handphone kita isi terserah. Satu simpan. Tes. Barang. Nama barang. Lampu. Jenis elektronik. Andaikan bukan lampu, kita bisa memilih yang lain. Beratnya. Kira-kira beratnya 7 tambah. Oke. Di bagian pembayaran, Nge-freeze. sang penerima yaitu sebagai contoh Rizky Haji Nge-freeze. Wow. Pratama. Mohon maaf Alamat. menela Mas Miftahul. Oke. Untuk share screen-nya itu nge-freeze Mas. Mungkin bisa diperbaiki dulu. Loh. Bentar ya. Saya akan memperbaikinya. Lanjut ke alamat tujuan. Cerme. Jasa pengiriman kita pilih Express. Total harga. Bayaran 50.000. Bayar. Transaksi sukses. Lalu kita ke tracking. Di riwayat transaksi ada ID transaksi yaitu 15. Masuk ke tracking, kita cari ID-nya. Cari. Muncul di sini. Kita ubah status. Di sini ubah status bisa langsung diterima jika barangnya sudah sampai. Sini barangnya kita kirim saja dulu, submit. Update sukses. Masuk ke transaksi dan lihat detail. Sekian dari UI jasa pengiriman. Untuk selebihnya dan terakhir saya akan berikan ambil alih ke Mas Rizky Haji Pratama. Terima kasih. Oke, penjelasan yang sangat mantap dari
Saudara Miftahul. Untuk selanjutnya, untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Aji. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Mas Rizky Aji. Oke, baik, terima kasih Mas Oki. Di sini saya akan menjelaskan isi dari database dari aplikasi pengiriman yang kami buat. Di sini terdapat beberapa tabel, di antaranya ada tabel admin, barang, detail transaksi, keranjang, pelanggan, dan transaksi. Untuk tabel admin sendiri, di sini kita bisa menyimpan username dari login admin kita yang terisi username admin dan password 123. Untuk tabel barangnya, untuk tabel barangnya di sini ketika kami input tadi, di sini sudah tertera jenis-jenis barang, nama barang, ID barang, terus berat, dan juga ada subtotal. Kemudian ke detail transaksi. Untuk detail transaksi di sini ada ID transaksi, kemudian ID barang, nama barang, jenis barang, berat barang, dan subtotal barang. Kemudian kita ke keranjang transaksi. Nah, di sini untuk keranjang transaksi terdapat ID keranjang, ID barang, nama barang, jenis barang, berat, dan subtotal. Di sini tidak ada isinya karena kan di keranjang kita sedang kosong, tidak ada barang. Selanjutnya kita ke tabel pelanggan. Untuk tabel pelanggan ini terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Ketika kita input data pelanggan, nanti akan bisa terhubung ke database ini. Kemudian ke tabel transaksi. Untuk tabel transaksi sendiri tadi kan di GUI ada 2 transaksi. Di sini ada ID transaksi, pengirim, menerima, alamat tujuan, jenis pengiriman, total harga, pembayaran, tanggal transaksi, dan status barang. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan database, dan akan saya kembalikan ke moderator Mas Oki. Terima kasih Mas Aji untuk penjelasan database. Ternyata saya salah untuk penjelasan tadi. Maksudnya itu penjelasan database, bukan codingan. Oke. Untuk penjelasan dari database yang dijelaskan oleh Mas Aji tersebut sudah sangat detail. Terima kasih Mas Aji. Untuk sekian untuk penjelasan dari kelompok kami tentang penjelasan Java RMI yang aplikasi yang kita buat. Kurang lebihnya seperti penjelasan yang tadi dijelaskan oleh teman-teman. Mungkin kalau ada beberapa salah kata atau ucapan dari kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya karena memang kurangnya pengetahuan atau persiapan dari kelompok kami ya. Karena sebab itu kita jadi agak-agak canggung untuk omong atau sering-sering miskom. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.